sarjana hukum. Jadi kami adalah kuasa hukum baru karena kuasa hukum yang sebelumnya yaitu Bapak Andreas sudah mengajukan surat pengunduran diri yang disampaikan ke Bareskrim Mabes Polri dan sudah diterima. Dan karena untuk kepentingan pro justisia dan penyidikan perkara ini supaya cepat berjalan, tentunya Bareskrim tidak mau ada yang namanya cacat formil dalam melaksanakan penyidikan. Sehingga kami ditunjuk secara langsung oleh Bareskrim untuk bisa mendampingi saudara Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai kuasa hukum yang bersangkutan. 25 personil ini kita periksa terkait dengan ketidakprofesionalan dalam penanganan TKP dan juga beberapa hal yang kita anggap bahwa itu membuat proses olah TKP dan juga hambatan-hambatan dalam hal penanganan TKP dan penyidikan yang tentunya kita ingin bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kasus Brigadir J semakin terang dan menanti sang dalang yang segera tertangkap. Proses penyidikan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J terus menguak berbagai fakta baru. Salah satunya adalah soal dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri, Irjen Verdi Sambo. Brigadir J dilaporkan meninggal akibat luka tembak pada 8 Juli 2022, namun Mabes Polri baru mengungkap peristiwa itu pada 11 Juli. TKP meninggalnya Brigadir J adalah rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Asrama Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Bareskrim Polri sudah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus tersebut. Pertama adalah Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Barada E. Dia ditetapkan sebagai tersangka untuk dugaan pembunuhan pada 3 Agustus 2022. Mantan ajudan Verdi itu disangkakan pasal 338 Junto, pasal 55 dan juga pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Selain itu, Bareskrim menetapkan Brigadir Riki Rizal atau RR sebagai tersangka kasus yang sama pada 7 Agustus 2022. Dia merupakan ajudan dari istri Verdi yaitu Putri Chandrawati. Berbeda dengan Barada E, Brigadir RR disangkakan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 Junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Kedua tersangka itu kini pun ditahan di rutan Bareskrim. Inspektorat Khusus Polri menduga Verdi Sambo telah melakukan pelanggaran etik karena tidak profesional dalam olah tempat kejadian perkara penembakan Brigadir J. Salah satu bentuk ketidakprofesional Verdi yaitu pengambilan dekoder kamera pengawas atau CCTV di pos jaga Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah mencopot Verdi dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri pada Kamis 4 Agustus. Verdi kemudian dimutasi sebagai perwira tinggi atau Pati Pelayanan Margas atau Yanma Polri. Dalam proses pemeriksaan oleh Irsus saat ini, Verdi ditetapkan di Markas Korps Polri Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat selama 30 hari ke depan. Lalu pengakuan dari Baradae. Di sisi lain, Baradae melalui kuasa hukumnya, Dioli Payumara dan juga Muhammad Burhanuddin membeberkan beberapa pengakuan klien mereka terkait dengan peristiwa berdarah tersebut. Diolipa mengatakan kliennya tidak mempunyai motif untuk membunuh Brigadir J. Bahkan menurut dia, Baradae diperintahkan oleh atasannya untuk menembak Brigadir J. Ya, dia diperintah oleh atasannya, perintahnya untuk melakukan tindak pidana pembunuhan, kata Diolipa saat dikonfirmasi Minggu 7 Agustus. Ia pun juga menegaskan bahwa atasan yang dimaksud adalah atasan langsung dari Baradae. Perintah atasan langsung, atasan yang dia jaga, sambung Diolipa. Meskipun demikian, Diolipa tidak menyampaikan secara lebih detail siapa sosok atasan langsung yang dimaksud. Sedangkan Burhanuddin mengatakan Baradae mengaku dalam pemeriksaan di Bareskrim bukan sebagai pelaku tunggal dalam kasus itu. Ada pelaku lain juga, makanya minta perlindungan LPSK, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ungkap Burhanuddin. Misteri soal sosok atasan yang disebut kuasa hukum
Baradae itu sampai saat ini juga belum terungkap. Di sisi lain, Polri juga ikut menanggapi terkait sejumlah pernyataan dari kuasa hukum Baradae tentang keterlibatan atasan kliennya. Mereka mengatakan enggan memberikan jawaban lebih lanjut dan meminta supaya menunggu terlebih dahulu hasil kerja tim khusus dari Bareskrim. Tunggu tim sus kerja tuntas dulu, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prastyo saat dikonfirmasi pada Senin 8 Juli. Menurut Dedi, nantinya tim khusus yang dibentuk oleh kepolisian oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo itu akan menyampaikan semuanya berdasarkan pembuktian ilmiah. Menurut kriminolog Andrianus Meliala, tidak mudah melakukan penyidikan pelanggaran terkait dengan etik yang dilakukan oleh seorang polisi yang di sisi lain juga diduga kuat melakukan perbuatan pidana. Sebab menurut dia, kerangka dan proses untuk menangani perkara itu jauh berbeda. Dugaan pembunuhan dengan melakukan perbuatan merusak barang bukti itu kan dua hal berbeda. Ujar Adrianus saat dihubungi oleh redaksi Senin 8 Agustus. Adrianus juga mengatakan jika dugaan perbuatan pidana dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan seorang polisi berada dalam satu perkara yang sama, maka penyidikan itu dinilai bisa berjalan bersamaan. Akan tetapi jika dugaan pelanggaran pidana dan etik berbeda jauh, maka harus menunggu proses penyidikan. Kalau perbuatannya sama, misalnya menghilangkan barang bukti, kalau dalam konteks pelanggaran etik dan perbuatan pidana, maka penyidikan bisa berlangsung sekaligus. Kalau ada dua hal yang berbeda, maka itu harus menunggu penyidikan dulu, yang kita tunggu saja perkembangannya dalam beberapa hari ke depan, sambung Adrianus. Keanehan dari kematian Brigadir J yang disebutkan akibat adu tembak dengan rekan sesama polisi Baradae perlahan menemui kejelasan. Usai Baradae ditetapkan sebagai tersangka, pengacara Baradae membongkar adanya rekayasa dalam kasus adu tembak antar anggota polisi itu. Kuasa hukum Baradae sebut ada kebohongan kliennya dalam kasus penembakan terhadap Brigadir J atau Barada Joshua Huta Barat di rumah dinas Ekskadif Propam Irjen Verdi Sambo akhirnya juga terungkap. Menurut kuasa hukum terbaru Baradae, Deoli Payumara, bukan tanpa sebab kliennya itu membuat pengakuan berbohong selama pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang bertugas, melainkan karena ada tekanan dari luar yang mengharuskan Baradae untuk mengikuti skenario yang telah dibuat oleh atasannya. Tidak hanya itu, lebih lanjut Deoli juga menjelaskan bahwa Baradae mengalami situasinya yaitu dalam tekanan. Oleh karena itu kliennya tersebut tidak berani mengungkapkan kebenaran. Namun setelah berkonsultasi dengan Deolipa, Baradae akhirnya berani mengakui keterangan yang selama ini ternyata banyak yang bohong. Salah satunya disampaikan skenario tembak-menembak Baradae karena bela paksa. Ditembak oleh Brigadir J kemudian dia membalas. Itu salah satunya ternyata tidak begitu kejadiannya, kata Deolipa. Menurut Deolipa, kliennya tersebut telah mengatakan pernyataan yang jujur soal perintah melakukan tindak pidana pembunuhan. Ya, dia diperintah oleh atasan langsung, atasan yang dia jaga, ujar Deolipa seusai dikonfirmasi pada Minggu 7 Agustus yang lalu. Deolipa juga menjelaskan Baradae telah memberitahu semua misteri terkait tewasnya Brigadir J. Dia mengatakan kejadian berdarah itu merupakan pesanan dari orang yang berpengaruh besar dalam pekerjaannya. Ekskadif Propam Irjen Verdi Sambo merupakan atasan langsung Baradae. Perintahnya ya untuk melakukan tindak pidana pembunuhan, begitu jelasnya.